Halo sobat, kembali lagi di channel AB Official. Kali ini aku akan melanjutkan cerita serial Game of Thrones season pertama episode ketiga dengan judul Lord Snow. Untuk yang belum menonton episode kedua yang berjudul King's Road, linknya sudah aku sediakan di deskripsi, atau bisa juga langsung klik di link pojok kanan atas sekarang. Berikut ringkasan episode kedua dengan judul King's Road. Dimulai di benua Essos. Setelah melangsungkan pernikahan, Daenerys dan Khal Drogo berjalan menuju Vaes Dothrakisi. Viserys tetap mengikuti mereka karena ingin menagih janji kepada Khal Drogo untuk memberinya pasukan. Persimpangan jalan King's Road, Jon pamit dengan Ned untuk menjadi Night Watch bersama Benjen dan Tyrion. Jon melanjutkan perjalanan menuju Castle Black dan Ned beserta rombongan lain menuju ke King's Landing. Saat beristirahat di Barrowlands, King Robert berbincang dengan Ned Stark tentang kabar Targaryen yang masih hidup di benua Essos dan sedang membangun pasukan. Sementara di Winterfell ada yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Bran dan diselamatkan oleh Summer. Pembunuh itu meninggalkan bukti sebuah belati yang terbuat dari baja Valyrian yang sangat langka. Karena curiga, Catelyn juga menyelidiki menara tempat Bran jatuh dan menemukan rambut berwarna keemasan yang hanya dimiliki oleh keluarga Lannister. Dengan membawa bukti-bukti tadi, Catelyn meninggalkan Winterfell untuk mencari kebenaran dan menyusul Ned Stark ke King's Landing. Di tepi sungai, Arya berlatih pedang dengan Mycah. Karena Joffrey melukai Mycah, terjadilah perkelahian antara Arya dan Joffrey. Kemudian, tangan Joffrey digigit oleh Nymeria. Arya kemudian menyuruh Nymeria kabur untuk menyelamatkan diri. King Robert memerintahkan untuk membunuh Direwolf yang menggigit anaknya. Karena Nymeria kabur, maka Direwolf milik Sansa yang akhirnya divonis mati sebagai gantinya. Sedangkan teman Arya dibunuh oleh The Hound. Bersamaan dengan itu, Bran telah sadar, tetapi dia lupa akan kejadian yang menimpanya. Itulah tadi ringkasan season pertama episode kedua yang berjudul The King's Road. Sebelum masuk ke pembahasan season pertama episode ketiga dengan judul Lord Snow, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng. Ingat, konten ini mengandung spoiler, jadi sebaiknya menonton filmnya terlebih dahulu baru menonton konten ini. Keep watching and let's check it out. Akhirnya, rombongan tiba di King's Landing. Dan Ned sebagai Hand of King yang baru langsung diminta memimpin rapat. Ketika Ned Stark menuju ruang rapat, ia berpapasan dengan Jaime di Iron Throne. Jaime menceritakan bagaimana ia melihat ayah dan kakak Ned mati di ruangan itu dengan cara dibakar oleh King Aerys Targaryen. Dan pada saat pemberontakan Robert dan Ned yang dibantu Jon Arryn, Jaime jugalah yang membunuh King Aerys Targaryen di ruang tersebut dengan cara menusuknya dari belakang. Rapat dilakukan oleh Small Council. Small Council adalah dewan kecil pembantu Raja Seven Kingdom yang dipimpin Ned sebagai Hand of King. Oke, kita jelaskan dulu anggota Small Council ini karena pengaruhnya sangat besar dalam jalannya cerita ini. Small Council terdiri dari 4 orang, yaitu Lord Varys sebagai Master of Whisperer atau pakar intelijen dan spionase. Lord Varys adalah Qasim yang berarti laki-laki yang buah zakarnya dikebiri. Dia memiliki julukan The Spider yang merupakan sosok yang terampil dalam melakukan manipulasi. Ia juga ahli dalam urusan memata-matai.
Lord Baelish adalah Master of Coin atau pakar keuangan. Peter Baelish dijuluki juga Littlefinger. Dia memiliki rumah bordil dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kliennya serta memanipulasi orang-orang kaya maupun yang sedang berkuasa. Lord Baelish adalah teman masa kecil Catelyn dan Lysa Tully. Lord Baelish sangat mencintai Catelyn sampai hari ini. Renly Baratheon adalah Master of Law atau pakar hukum. Renly Baratheon adalah adik King Robert Baratheon dan Stannis Baratheon. Dia adalah penguasa dari Storm's End dan penguasa tertinggi dari Storm's Land. Grandmaster Pycelle adalah Grandmaster atau penasehat kerajaan. Grandmaster Pycelle adalah Grandmaster dari 7 kerajaan. Dia telah melayani 3 raja sebelumnya dan sebagai Grandmaster sebelum pemerintahan Robert. Oke, kembali ke cerita. Dalam rapat, diketahui kondisi keuangan kerajaan sedang susah dan kerajaan terikat utang sebesar 6 juta keping emas. Dan salah satunya dengan House of Lannister sebesar 3 juta keping emas. Cersei Lannister sedang mengobati luka Joffrey. Kemudian Joffrey menanyakan apakah dia harus menikahi Sansa. Cersei menjawab harus, walaupun seandainya Joffrey tidak mencintai Sansa. Kemudian Joffrey bertanya, apakah Cersei setuju kalau Stark adalah musuh mereka? Dan Cersei berkata bahwa selain kita adalah musuh. Di meja makan, Arya tidak mau makan dan masih marah kepada Joffrey dan Sansa. Kemudian dengan kesal Arya masuk ke dalam kamarnya. Ned kemudian masuk ke kamar Arya. Arya mengatakan dia sangat membenci raja, ratu, Joffrey, dan The Hound. I hate all of them. The Hound, the Queen and the King, and Joffrey and Sansa. Bahkan dia juga sangat membenci Sansa yang berbohong, hingga menyebabkan Micah mati dan Lady dihukum penggal. Arya juga menyampaikan kepada Ned bahwa dia ingin sekali mahir bermain pedang dan meminta seorang guru untuk dia belajar berpedang. Di tempat tidur, Bran yang lumpuh sudah bisa berbicara. Those weren't my favorites. My favorites were the scary ones. Bran sangat tertarik mendengarkan dongeng tentang White Walkers yang diceritakan oleh perawatnya. White Walkers datang membawa musim dingin yang panjang dan gelap. Matahari tidak bersinar bertahun-tahun, dan yang ada hanyalah kematian. Dead horses hunting with their packs of pale spiders, big as hounds. Kemudian Robb datang dan Bran menceritakan ke Robb bahwa ia masih tidak ingat apa-apa setelah jatuh dari Bell Tower. Bran berkata, bila tidak bisa sembuh lagi, dia ingin mati saja. Don't ever say that. I'd rather be dead. Still too many. Lady Catelyn dan Ser Rodrik Castle telah sampai di King's Landing, dan mereka terkejut karena dicegat oleh prajurit yang mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk menjemput Lady Catelyn. Sedangkan Catelyn pergi dengan diam-diam. Ternyata dia dibawa ke rumah bordil milik Lord Baelish. Catelyn sangat marah karena dibawa ke rumah bordil. Namun Lord Baelish menjelaskan disinilah tempat paling aman yang tidak akan dicurigai oleh orang.
Lord Baelish mengetahui kedatangan Catelyn dari Lord Varys yang punya banyak mata-mata. Kemudian Lord Baelish mengenali belati milik pembunuh yang mencoba membunuh Bran. Dia mengatakan bahwa belati itu hanya ada satu-satunya di Seven Kingdom. Belati itu miliknya yang dia berikan kepada Tyrion Lannister. I lost this dagger. To whom? Tyrion Lannister. Jeor Mormont, ayah dari Jorah Mormont, adalah pemimpin tertinggi di Castle Black sebagai Lord Commander. Jeor Mormont adalah Lord of Bear Island dari utara, tetapi bergabung dengan Nightwatch untuk memberikan gelar kepada putranya Jorah Mormont. Lord Commander Mormont dan Tyrion melihat Jon Snow berlatih pedang dengan teman-temannya. Dan karena keahliannya yang lebih menonjol dari teman-temannya, Sir Alliser Thorne memanggilnya Lord Snow. Dan kemudian memberi tugas melatih prajurit di Castle Black. Kemudian Tyrion memberikan surat tentang kabar Bran Stark yang sudah sadar kepada Jon Snow. Your brother Bran has woken up. Jon Snow menemui Benjen di atas The Wall. Benjen berpamitan untuk berpatroli di luar The Wall. I wanted to be here. I'm leaving this morning. You're leaving? I'm the first ranger. 1,000 of us now. We can't man the other castles on the wall. Aemon Targaryen adalah adik Aerys Targaryen atau Mad King. With barely enough resources to keep our lads armed and fed. Lord Commander Mormont dan Maester Aemon menceritakan kepada Tyrion kemungkinan musim dingin yang panjang dan gelap akan datang. Banyak wildling yang ditangkap maupun ranger yang dipenggal oleh Ned Stark bersaksi bahwa mereka telah melihat White Walkers. Starks are all right eventually. Winter is coming. Karena itu, Lord Commander Mormont meminta kepada Tyrion menyampaikan kepada King Robert untuk memberikan tenaga pasukan untuk menjaga Castle Black. Karena untuk menjaga The Wall yang sangat besar, butuh pasukan yang besar juga. Kalau The Wall runtuh, maka King's Landing pun akan runtuh. Setelah buang air kecil di atas The Wall, Tyrion bertemu dengan Jon Snow dan mengatakan akan pulang ke King's Landing bersama ranger yang akan meminta bantuan pasukan besok. Dia akan mampir ke Winterfell. Tyrion berjanji kepada Jon Snow untuk menjaga Bran Stark. Take care, Snow. Farewell, my lord. Lord Stark. Grandmaster Pycelle memberikan surat tentang Bran kepada Ned. Kemudian Lord Baelish mengajak Ned Stark untuk menemui istrinya. Mengetahui Catelyn berada di rumah bordil, Ned marah kepada Lord Baelish. Ned! Setelah Catelyn menyampaikan semuanya, Ned meminta istrinya untuk meninggalkan King's Landing tanpa sempat bertemu Arya dan Sansa karena khawatir akan terjadi apa-apa. Jaime dan Cersei Lannister sedang membicarakan masalah Bran yang sudah sadar. He tells his father what he saw. We'll say he was lying. We'll say he was dreaming. We'll say... Mereka khawatir bahwa ia akan menceritakan kejadian yang menimpanya. Let me go. Him, Ned Stark, the king, the whole bloody
Sebagai Khaleesi, Daenerys mulai berani memberi perintah. Namun, Viserys marah kepada Daenerys bahwa dia tidak mau memenuhi perintah dari orang liar. I don't take orders from savages or their sluts. Do you hear me? Jaka. Ath Jahaka. Ath Daenerys berbincang dengan pelayannya sambil belajar bahasa Dothraki. Change Khaleesi. Dan pelayannya melihat bahwa Daenerys sedang hamil dan mengandung anak laki-laki. The Khaleesi have baby inside her. Jorah kemudian memisahkan diri dari rombongan Dothraki yang sedang menuju Vaes Dothrak untuk menuju Qohor. Arya mulai berlatih dengan Dancing Swordmaster Syriel Farrell. Ned memandangi latihan tersebut dan membayangkan akan sebuah peperangan di depan matanya yang melibatkan Stark dan Lannister. Episode ketiga ini menceritakan permusuhan House of Lannister dengan House of Stark semakin menjadi kenyataan. Kecurigaan Ned terhadap Jaime dan Cersei yang meracuni Jon Arryn, juga terhadap Tyrion yang mengirim pembunuh kepada Bran. Terima kasih buat sobat yang sudah bergabung di channel ini. Untuk yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti kelanjutan jalan cerita serial ini.